Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my video. Di sini aku akan ngasih tahu gimana sih caranya iklan supaya nggak boncos dan tepat sasarannya ya. Sekarang kita ke Seller Center Shopee. Kenapa? Karena buat efektif membuat iklan itu kita harus melalui PC. Karena aku ini di HP, jadi aku buka Google-nya dulu ya. Kita ke Google. Langsung aja kita tulis Shopee Seller Center. Shopee Seller Center. Seperti ini, kita langsung search. Nah, ini adalah yang pertama, Shopee Seller Center. Kita klik aja, oke. Di sini kalian harus login dulu email atau nomor HP langsung password. Karena aku udah login, jadi aku langsung masuk aja. Nah, di sini kita perbesar dulu. Nah, aku perbesar lagi. Di sini ada promosi saya iklan Shopee seperti ini. Ya, terus kita pergi ke iklan Shopee. Kita tunggu dulu beberapa saat. Karena menurut saya iklan di Shopee itu sangat keren karena bisa narik pengunjung gitu dan membuat pengunjung tuh banyak gitu ke toko kita tuh ya. Aku di sini cari yang termurah aja iklan Shopee-nya, kira-kira 25.000 aja. Ini dia adalah tampak. Nah, ini adalah tampak untuk membuat iklan. Nah, aku perbesar lagi. Di sini ada iklan pencarian, ada iklan produk serupa. Kalau iklan pencarian di sini nih adanya nanti. Sebentar ya, aku kasih tahu dulu ke kalian. Nah, kalau iklan iklan pencarian ini di sini ya, ketika kita ngiklanin misalnya sepatu ya, sepatu seperti ini, kita search dulu. Nah, ini adalah iklan kata kunci. Nah, gimana kita tahu mana sih produk apa yang iklan di daerah sini? Nih, ada tulisannya di bawah. Ini iklan. Terus mana lagi? Iklan. Nah, ada yang tulisan iklan berarti iklan. Nah, dia itu pakai iklan kata kunci, ya. Kalau misalnya kita lihat lagi ke sini, kita belajar pelan-pelan aja ya. Kalau iklan pencarian yang tadi ya ada di search-nya itu, ketika kita ngeklik sepatu terus keluar produk-produk banyak, di situ ada tulisan paling bawah tuh iklan. Nah, itu adalah iklan pencarian. Sedangkan kalau misalnya kita mau membuat iklan produk serupa, ini adanya di sini. Aku kasih tahu lagi ya. Nah, ketika kita klik ini sepatu yang seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian boleh geser ke bawah terus. Nah, ini adalah produk serupa. Ya, ini ada produk serupa. Ini nggak keluar munculnya. Nah, ini udah ada ya. Nah, kalau kalian iklan produk serupa, kalian itu akan munculnya di bawah ini nih, yang produk serupa ini. Loh, kok bisa tahu? Ya, emang kayak gini. Kalau iklan produk serupa nanti ditampilin itu paling bawah gitu. Nah, di sini nih ada yang iklan, ada tulisannya iklan kan, yang warna putih ini nih. Ya, iklan. Terus kita geser lagi, iklan lagi. Kita geser lagi, iklan lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah iklan produk serupa gitu. Nah, sekarang aku mau iklan pencarian ya, karena orang-orang itu banyak itu kalau misalnya nyari produk itu pasti di pencarian kan. Orang mau lihat produk serupa itu pasti lihatnya di pencariannya dulu gitu. Tapi yang paling bagus dan keren itu dimana kalian masang iklan pencarian juga masang iklan produk serupa. Nah, jadi dua-duanya itu dipakai, itu bagus banget. Nah, sekarang kita akan pilih produknya yang mana aja yang mau diiklankan. Sekarang kita geser aja.
Nah, di sini ada yang merah ini aku perbesar lagi. Kalau misalnya di HP itu harus ekstra gimana ya, ekstra mata tuh jeli gitu, karena kan susah itu kecil banget, terus harus dibesarin, dikecilin gitu. Kita harus sabar di itunya aja sih. Kan aku nggak mau ribet, aku mendingan di HP aja. Aku pilih plus iklan kata kunci. Nah, seperti ini tampilannya. Sekarang aku mau pilih produk mana aja yang aku akan iklankan seperti ini. Nah, di sini iklan ini boleh kalian pilih sampai kalian ngiklanin 5 atau 4 produk atau 3 produk atau 2 produk atau 1 produk, bebas aja. Tapi aku di sini cuman mau 1 aja. Aku pilih ini teh yang akan aku iklankan. Lalu pilih konfirmasi ya. Kita klik konfirmasi. Nah, ini adalah tampilannya setelah dikonfirmasi seperti ini ya. Ada produknya itu diliatin gitu kayak gitu. Nah, sekarang di sini ada pilihan lagi, kita harus perhatikan lagi ya dengan baik-baik banget. Di sini ada iklan tanpa batas atau tentukan modal. Misalnya saya mau jual, saya mau iklan 25.000. Kalau misalnya tanpa batas berarti iklan ini sampai 25.000 baru 25.000 habis gitu ya, sampai berapa banyak orang yang kliknya gitu ya. Tapi kalau misalnya ditentukan modal ini per hari, misalnya saya punya modal 25.000, tapi saya mau per harinya itu 2.000 aja gitu untuk iklan, atau 10.000 aja, besoknya lagi 10.000, besoknya lagi 5.000 bisa. Nah, itu adalah pilih tentukan modal. Biasanya sih aku pakai tentukan modal ya. Seharinya itu bisa sampai 10.000, bisa sampai 5.000 ya, karena minimalis juga sih. Ya, terus di sini adalah periode. Ada periode tanpa batas, ada tetapkan tanggal mulai atau selesai. Nah, di sini kalian boleh tanpa batas itu sesuai dengan, kalau misalnya 25.000 masih jalan, terus aja jalan gitu, nggak ada batasnya. Tapi kalau misalnya ada tanggal mulai dan selesai, jadi ada pengaturannya kayak gini, kita lihat aja. Nah, seperti ini, misalnya mulai sekarang tanggal 3 Maret gitu. Lalu mau berhentinya sampai kapan? Di sini boleh kita batasin waktunya, mau sampai April atau April Mei, ditentukan gitu. Jadi iklannya itu akan stop di mana kita berhenti gitu, walaupun saldonya itu masih banyak, masih ada. Kalau misalnya berhenti ya berhenti aja gitu. Tapi kalau misalnya tanpa batas mah, kalau misal terusan aja, tapi kalau misalnya saldonya udah berhenti, ya udah nggak bisa ngiklan gitu loh. Cuman perbedaannya gitu aja sih, gampang banget kan. Nah, sekarang kita ke tetapkan kata pencarian, dan ini adalah sangat penting banget. Kenapa? Karena kalian harus jeli sama ini. Memang sih rada rumit sedikit, tapi kalian harus benar-benar memperhatikannya gitu. Di sini ada tetapkan pencarian pilih otomatis. Kalau pilih otomatis ini adalah pilihan Shopee, di mana harga per kliknya itu saat iklan itu bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000, atau bahkan teman saya itu satu kliknya itu bisa 10.000 loh. Ya, itu jualan herbal gitulah. Ada juga yang jualan herbal itu satu kliknya itu 25.000. Buset, banyak banget gitu kan ya. Tapi di sini tenang aja. Itu kalau misalnya kita pilih otomatis karena dipilihin sama Shopee kan. Sekarang aku mau pilih manual aja, yang dimana menurut aku ini tertarget sama produk aku. Sekarang kita pilih aja tambah rekomendasi kata pencarian, kita klik aja ini. Pilih otomatisnya kita matikan aja. Nah, seperti ini. Aku akan pilih yang pilihan manual aja, yang menurut aku kayaknya tertarget sama produk aku. Sekarang gini. Maaf ya kalau sedikit rusuh gitu. Nah, di sini karena aku tehnya itu teh pelangsing alami kayak gitu, atau bisa disebut dengan teh daun jati Cina, jadi aku pilihnya
Di sini ada kata pencarian volume, ada tipe kecocokan. Kalian harus lihat dulu di sini ada spesifik dan ada yang luas. Ya, maksudnya seperti apa? Kalau misalnya spesifik, kalau misalnya kalian nulis misalnya judulnya aku mau pasang teh daun jati Cina. Nah, gitu. Kalau misalnya kita spesifik itu nggak, kalau kita ngomong teh daun jati itu nggak akan muncul produk kita. Kenapa? Karena kalau misalnya jadi harus tertarik. Jadi kalau spesifik ini harus terus-terusan aja sesuai dengan kata kunci yang kita iklankan. Misalnya teh daun jati Cina. Nah, harus segitu gitu baru muncul produk kita. Tapi kalau misalnya teh daun aja gitu atau teh pelangsing aja yang nggak akan muncul gitu. Tapi kalau misalnya kita pilih tipe kecocokan yang luas, kalau misalnya kita pilih teh pelangsing atau teh daun jati Cina atau teh daun jati aja, itu ada kemungkinan untuk ada produk kita di situ gitu, karena melihat kecocokan apa, karena luas gitu ya. Ini tergantung sih produk kita gimana. Tapi kalau misalnya untuk minimalisir iklan, kita pilihnya yang spesifik. Tapi kalau misalnya kita mau supaya orang banyak ngelihat produk kita, ya aku rekomendasi pakai luas sih. Soalnya aku selama ini juga pakai luas. Spesifik itu jarang menurut aku jarang pakai spesifik sih. Tapi itu tergantung sama produk kalian juga. Nah, di sini adalah ada harga rekomendasi. Kalian itu harus jeli banget gitu, harus tahu seluk-beluk ikan kayak gini biar nggak boncos, oke? Nah, di sini ada harga rekomendasi. Harga rekomendasi itu apa? Misalnya kayak gini, kita perbesar dulu. Rekomendasi Shopee biar kalian ada di peringkat atas itu kalau kata kunci apa ini? Teh pengurus badan. Harga rekomendasinya itu 309 supaya produk kalian tuh ada di atas atau di tengah-tengah kayak gitulah. Tapi kalau misalnya kalian di bawah harga rekomendasi, misalnya 200 atau 100 ya bisa aja. Cuman ya mungkin paling bawah atau ya mungkin di tengah paling bawah ya ya di bawah-bawah lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya biasanya kan pembeli scroll ke bawah itu nggak masalah sih sama aku biasanya nggak pakai harga rekomendasi, jadi aku dikurangin setengahnya kayak gitu. Jadi kalau nguranginnya kayak gini, misalnya ini kan harga rekomendasinya itu 359 perak tuh. Di sini aku itu dulu loh, paling aku di 150 sih ya. Tapi di sini ada tulisannya loh, kalau misalnya nggak bisa kecil banget dan nggak akan kayaknya produk kita nggak akan bisa ke atas gitu ya, maka Shopee bilangnya kayak gini, kalau misalnya terlalu kecil untuk biaya iklan ya. Terus Shopee-nya bilang gini, minimal maaf, bukan min gitu ya. Minimal biaya per klik yang diperbolehkan adalah 180 ya, jadi kita nggak boleh di bawah 180 gitu kalau misalnya mau setengahnya gitu. Jadi aku pilih 180 aja. Nah itu jadi baru bisa gitu. Misalnya lagi, sekali lagi, ini adalah harga rekomendasinya adalah 3.000. Ini adalah Kinoki Detox ya, tapi aku nggak jual Kinoki. Misalnya teh daun jati Cina, atau misalnya yang mahal deh, yang mahal, aku cari yang mahal nih, yang 4.000 ada nih. Sebentar ya, ada yang 12.000 nih ya, yang detox ya. Ini 12.000 dan aku mau nurunin harga rekomendasinya, aku mau di 5.000 aja ya. Ini masih bisa, aku pilih 2.000. Masih bisa, aku pilih 1.000. Masih bisa, aku pilih 150 perak aja. Dan ternyata nggak bisa. Jadi biaya minimal per kliknya itu 180. Nah, seperti itu. Sebelum kita memasang iklan, aku mau ngasih tahu, kan ini ada ya. Sebentar, ini yang 150. Nah, minimal biaya per klik yang diperbolehkan itu 180. Hah?
kenapa ya 180, maksudnya apa sih per klik itu, terus kenapa sih iklan itu bisa ngurangin gitu, kok bisa ya, gimana ya caranya Shopee ngurangin iklan kita gitu ya, gimana ya, gimana. Nah, aku akan ngasih tahu dulu. Kita pergi ke Shopee dulu ya. Misalnya aku ganti dulu search ya, jadi tas ya, misalnya tas seperti ini. Nah, di sini ada tulisan iklan yang paling atas. Nah, ini adalah biayanya paling mahal banget. Kalau ke atas itu biasanya biaya rekomendasi Shopee misalnya biaya rekomendasi Shopee untuk harganya tas ini misalnya 4.000, tapi dia masangnya di 5.000. Makanya dia berada di paling atas gitu loh. Ya. Bisa seperti itu, tapi harus di atas rekomendasi kalau misalnya mau paling atas banget. Nah, misalnya aku ini dia itu masangnya per klik itu misalnya 3.000 gitu ya. Kalau kita cuma lihat kayak gini aja, ngelihat oh gini ya, terus kita scroll lagi ke bawah, oh kayak gini ya, oh gitu, itu nggak akan ngurangin iklan kita gitu. Tapi ketika kita ngeklik barangnya, klik gitu, seperti ini, nah 3.000 itu habis ya. Yang tadi biaya iklan 25.000 karena ada orang yang klik jadi habis, walaupun pembeli itu tidak mesen ya, tidak beli, tidak order, tapi ketika lihat-lihat ya udah jadi habis gitu, nggak ada, dikurangin 3.000 jadi tinggal 22 lagi kan. Nah, gitu juga dengan produk yang serupa seperti ini. Nah, nanti aku ngajarin ke kalian ya gimana Shopee Feed untuk ngambil traffic gitu atau ngambil pengunjung buat ke kita gitu. Nah, di sini adalah produk serupa, di sini ada iklan juga. Biasanya produk serupa itu minimal murah-murah banget sih, karena jarang juga gitu, jarang orang yang minat. Tapi buat supaya orang tertarik sama kita biasanya pakai sih orang-orang yang keren mah gitu ya. Nah, ketika kita klik produk serupa dan jadi beli ini gitu ya, pas kliknya ini ya dikurangin juga harga iklannya gitu. Terus gimana yang pertama, kasihan dong ngurangin ya. Itu kan cuman kita usaha gitu supaya orang tuh ngelihat produk kita yang paling atas supaya dia tuh ngeklik dan beli gitu. Kalau masalah dia nggak jadi beli ya udah, itu dari si seller gitu, sebagai kayak kita mah penjual gitu supaya kelihatan sama orang. Nah, seperti itu ya, udah tahu perbedaannya. Sekarang kita kesini lagi. Nah, sekarang kita akan tambah kata pencarian. Di sini kita boleh pakai beberapa kata kunci atau beberapa pencarian buat teh saya. Misalnya saya pakai teh pengurus badan. Saya akan itunya biayanya 180 aja, nggak usah banyak-banyak. Terus saya beli teh daun jati, aku gedein ya supaya kelihatan. Maaf ya, terlalu kecil. Nah, teh pengurus, teh pelancing, teh detox, aku pakai teh daun jati original. Terus aku pakai teh peluntur lemak. Udah aja sih, segitu aja, 3 aja. Aku harus lihat ya, ini tuh 1.900. Boleh kalian ditawar, udah kayak gitu aja. Kalau misalnya udah, langsung aja kita klik aktifkan iklan ya, klik aktifkan iklan. Kita tunggu saat, langsung udah ada kata-kata berhasil diaktifkan. Coba iklan produk serupa untuk meningkatkan penjualan, yang tadi kan iklan produk serupa itu. Terus atur iklan serupa untuk produk teh. Nah, gimana nih, kita mau aktifin produk serupa atau enggak gitu. Kalau tidak ya tidak aja, terima kasih gitu kan. Kalau misalnya mau aktif, kita coba aktifkan ya. Aktifkan iklan produk serupa. Nah, udah berhasil diaktifkan. Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang ngunjungin teh daun jati Cina itu, di bawahnya itu ada produk kita seperti itu ya. Katanya isi saldo sekarang, karena aku belum top up sih ya.
Kayak gitu. Gimana sih top up? Nah, ini dia udah jadi. Jadi ada apa? Ini adalah beberapa iklan yang kita harus top up, harus kita isi supaya iklan itu berjalan. Ada yang 25.000, 50 sampai 50 juta dan aku pilih yang 25.000 aja karena minimalisir keboncosan. Enggak, bukan keboncosan sih. Jadi emang gak ada modal juga, jadi 25.000 aja. Aku 25.000 sehari kok. Ya seperti ini gitu. Langsung aja bisa top up di mana kalian bisa top up di bisa top up nanti sama Shopee-nya biasa kayak pembelian biasa ya. Kalau kita mau beli di Shopee kayak gimana, kita disuruh pakai pembayarannya via apa, misalnya M-Banking atau misalnya via BCA atau via Alfamart atau Indomaret, terserah sama kalian gitu. Itu caranya iklan supaya minimalisir untuk keboncosan ya. Udah aja sih. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum.